Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 12 Februari 2021. Pada hari Imlek kerabat bertemu, saling mengucapkan selamat tahun baru. Kongsi 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 dia, kongsi 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 dia. Kegelapan pergi, terang yang hilang. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Renold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa untuk tahun yang baru, damai sejahtera bagi Indonesia. Kongsi 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 dia, kongsi 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 dia. Shalom, saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kembali saya Renold Vincent dari Daerah Istimewa Yogyakarta mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Kali ini sedikit lebih istimewa karena dari kawasan Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada yang istimewa, kali ini saya ditemani oleh Mbak Teresia Asri Handayani dari Paroki Marganingsih Kalasan yang akan membacakan Injil hari ini untuk kita simak bersama. Monggo. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih matur nuwun Mbak Asri. Saudari dan saudara sekalian, para sahabat, satu pertanyaan yang muncul di benak saya untuk kita sharingkan bersama untuk mengawali renungan hari ini adalah, bagi kita lebih penting mana, lebih utama mana, dengerin atau ngomong, mendengarkan atau berbicara? Kita, termasuk saya dan Anda dan mereka semua rata-rata lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Berbicara tentang diri kita, berbicara tentang kesuksesan kita, berbicara mengenai masalah-masalah kita, berbicara mengenai hobi kita, berbicara mengenai apapun
yang kita ingin bicarakan dengan orang lain dan halayak ramai, makin kita bicara dan makin kita didengarkan, biasanya loh ya, makin puas kita. Saudari dan saudara, sambil mempromosikan wisata di daerah istimewa Yogyakarta ini, saya ingin mempromosikan sesuatu kepada kita semua. Bahwa Yesus hari ini menegur kita. Yesus hari ini sebenarnya sedang menegur kita dengan membuat suatu mukjizat ini. Menyembuhkan terlebih dahulu telinga daripada mulut. Dikatakan di situ ada seorang yang tuli dan gagap. Bukan gagapnya dulu yang disentuh oleh Tuhan Yesus, tapi kedua telinganya dulu yang dijamah oleh Tuhan Yesus. Mari kita promosikan hal ini. Artinya, kita ingat-ingat bahwa mendengar telinga itu lebih penting daripada mulut, lebih penting daripada berbicara. Makanya yang dijamah Tuhan adalah dua telinga itu dulu daripada satu mulut. Allah menciptakan kita dengan dua telinga, bukan dua mulut. Itu ada maksudnya. Ya, maksudnya adalah yang penting bagi kita adalah saling mendengarkan, bukan saling berlomba-lomba bicara. Kalau kita saling berlomba-lomba bicara satu sama lain, terjadilah pertikaian. Teman bisa berantem, orang bisa left group WA. Pasangan bisa berpisah. Teman kerja bisa diem-dieman, tidak saling tegur sapa dan sebagainya, hanya karena lomba bicara. Mari kita berlomba-lomba mendengarkan, bukan berlomba-lomba berbicara. Karena Yesus hari ini sudah mengajarkan pada kita hal yang utama. Lebih utama mendengarkan daripada berbicara. Lebih utama mendengarkan sesama kita daripada kita berbicara. Kenapa? Karena dengan mendengarkan orang lain, hidup ini akan indah. Kalau kita saling mendengarkan di antara kita, maka pertikaian akan minim terjadi. Saling mengalah, saling memahami, saling mengerti. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah, maukah kita mendengarkan daripada kita berbicara? Maukah kita mendengarkan suara hati terlebih dahulu? Maukah kita mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu? Daripada kita berbicara, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Karena mendengarkan suara hati itu sama dengan mendengarkan suara Tuhan sendiri. Materi suara hati ini adalah materi favorit saya dulu sebagai guru agama Katolik di SMP dan SMA Taruna Bangsa Sentul, Uskupan Bogor. Dalam materi ini dikatakan bahwa suara hati itu berfungsi tiga hal. Satu sebagai indeks, yaitu petunjuk apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua sebagai yudek. Yudek itu adalah hakim yang memutuskan ini salah, ini benar. Dan yang ketiga sebagai vindex, yaitu sebagai penghukum. Wah, ini bahaya nih. Biasanya vindex ini yang langgeng sampai kita mati. Kita pernah melakukan dosa di masa lalu, itu kita bawa sampai mati kalau kita tidak bertobat. Kalau kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Allah, timbul rasa tidak tentram, timbul rasa gelisah, timbul rasa bersalah. Karena kita pernah melakukan dosa itu dan kita belum beranjak dari dosa itu. Vindex, hati-hati, dibawa sampai mati. Saudari dan saudara, para sahabat sekalian, pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa sembuh dari tuli hati ini? Karena yang dimaksud Yesus di sini sebenarnya lebih ke arah, kalau kita di era modern ini lebih ke arah tuli hati. Tumpul, kita pendengarannya tumpul untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri.
yang sudah ditanamkan dalam diri kita sebagai suara hati. Maukah kita mempertajam itu, mengasah itu supaya kita bisa mendengarkan suara hati? Caranya sederhana sebenarnya, hanya kita mau atau tidak. Untuk mengulang, berlatih terus. Yang pertama adalah singkirkan 3M. 3M itu adalah menghindar. Ya, yang kedua, M kedua adalah menunda, dan M ketiga adalah menawar seperti di pasar. Menghindar, kita tuh sebenarnya mendengar bahwa hal ini jelek, suara hati kita tuh sudah bicara, tapi kita menghindar, enggak mau saya mau mendengarkan suara saya sendiri, saya enggak mau dengerin suara hati, dah pergi sana suara hati, saya mau dengerin suara saya sendiri, suara egoisme saya. Dan yang kedua, menunda. Kita mendengar suara hati kita bicara itu dosa ya, jangan dilakukan. Tapi apa yang kita lakukan? Nanti saja Tuhan, Paskah masih lama, Natal masih lama, ngaku dosa masih lama, Belanda masih jauh. Karena kita menunda. Dan yang ketiga, menawar. Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau, aku mau mendengarkan suara hatiku, asal tolong dulu masalahku ini. Aku punya masalah berat nih Tuhan. Kalau Engkau menolongku, aku akan mengikuti suara hatiku sendiri yang adalah suaramu. Singkirkan 3M itu. Yang kedua, berlakulah seperti kisah ya di dalam Injil tadi, yaitu damai haleluya. Damai haleluya itu apa? Danya adalah datang. Di situ ada orang membawa orang tuli yang gagap datang kepada Yesus. Datang dulu kepada Tuhan. Yang kedua, me itu adalah, M itu adalah memohon efata. ME-nya itu memohon efata. Begitu datang kepada Tuhan, kita mohon efata agar Tuhan membukakan telinga hati kita supaya kita mampu mendengarkan suara hati, supaya kita diselamatkan di akhir zaman nanti, saudari dan saudara. Damai, lalu haleluya. Dikatakan di situ setelah mereka ya, orang-orang yang membawa orang sakit itu, mereka melihat bahwa orang itu sudah dijamah, sudah ada mukjizat, mereka memuji Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Damai haleluya, datang pada Tuhan. M-nya adalah mohon pertolongan Tuhan untuk efata. Damai, datang mohon efata. Haleluya, setelah itu kita puji Tuhan terus. Saudari dan saudara, kalau kita mampu menyingkirkan 3M itu tadi, dan kita mampu menjalankan damai haleluya itu tadi, maka saya yakin dan percaya, saudara dan saya akan lebih mampu lagi mendengarkan suara hati kita. Dan satu lagi, firman Tuhan, Alkitab ini, bukalah, bacalah, renungkanlah, dan jalankanlah. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu suara Tuhan kalau kita tidak pernah tahu sumbernya? Kalau kita tidak pernah mengetahui kebenaran-kebenaran firman yang sudah ada tertuang dalam Alkitab ini. Jangan-jangan yang kita dengarkan suara kita sendiri. Atau jangan-jangan yang kita dengarkan adalah suara setan. Hati-hati saudari dan saudara. Mulai detik ini, mari kita belajar lebih dalam lagi, lebih giat lagi untuk memperbaharui diri kita agar semakin mampu, semakin mau untuk mendengarkan suara hati yang adalah suara Tuhan sendiri. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Saya Renold Vincent dan Asri dari Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi pendengar Fresh Juice yang merayakannya. tahun baru. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Pada hari Imlek kerabat bertemu, saling mengucapkan selamat tahun baru. Kongsi 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 dia, kongsi 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 dia. Kegelapan pergi, terang yang ilahi, bawa kabar baik, hidup bahagia. Kongsi 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 dia.